Bab 529. Pergi dari kediaman keluarga Ai. Siapapun tidak menyangka ternyata Sina sudah mati setelah kepergian mereka. Setelah mengetahui hal ini, Charles memasang wajah yang bingung, berkata, meskipun aku mematahkan tangan dan kakinya, tapi hal ini tidak akan membahayakan nyawanya. Lesi baru pertama kali berhubungan seperti ini, jadi dia pun memasang wajah yang pucat dan bergumam, mati. Dalam pandangan hidupnya membunuh adalah hal yang tidak boleh dilakukan, tapi hari ini hal itu terjadi di sisinya. Irene berbicara dengan serius, keluarga Tian adalah salah satu 8 keluarga besar di kota Yan, jika keturunan langsung keluarga mereka dibunuh, maka keluarga Tian pasti akan menyalahkan keluarga Ai. Aku rasa kamu perlu turun tangan untuk masalah ini. Irene melihat ke arah Jerry. Meskipun dia adalah anggota keluarga Ai, tapi dia terus menentang keluarganya yang ingin menjodohkannya. Dia juga tidak pernah menanyakan masalah tentang keluarga Ai dan hanya fokus dalam dunia medis. Tapi orang yang mati kali ini adalah anggota keluarga Tian. Dengan kekuatan keluarga Ai, mereka tidak akan bisa melawannya. Lagi pula meskipun kematian Sina ada hubungannya dengan Charles, tapi semua ini karena dendam antara dia dan Grace. Jadi bisa dibilang semua masalah ini disebabkan olehnya, dia harus bertanggung jawab. Kita tidak perlu membahas Irene adalah teman dekatnya, bahkan dengan memandang hubungan dia dengan Charles saja, dia tidak mungkin melihat masalah ini saja. Pada awalnya keluarga Tian yang mencari masalah terlebih dahulu untuk masalah ini, jika keluarga Tian bersedia tidak menimbulkan masalah, maka dia akan membiarkan masalah ini begitu saja. Jika mereka tidak bersedia, maka aku akan membuat perhitungan dengan mereka karena anggota keluarga Tian ingin mencoba membunuh sahabat aku, kata Jerry. Terima kasih banyak. Irene tersenyum dengan datar, berkata, kalau begitu aku pulang dulu ya. Kak Jerry, aku antar Irene pulang, kata Charles. Jerry berbicara sambil tersenyum, setelah ada istri melupakan kakak, pulanglah. Saat ini mereka sudah sampai di rumah baru mereka di kota Yan. Setelah Lesi dan Jerry turun dari mobil, Charles pun mengendarai mobil pergi dari sana. Suamiku, masalah ini tidak akan mempengaruhi pernikahan Charles dan Kak Irene bukan? Esi bertanya dengan khawatir. Jerry menggelengkan kepala, tenang saja. Akhir tahun ini mereka akan tetap menikah. Tapi hatinya tidak berpikir seperti ini. Bagi keluarga besar seperti keluarga Ai di kota Yan, wanita adalah barang yang harus dikorbankan untuk mendapatkan keuntungan. Saat ini keluarga Ai setuju dengan pernikahan Charles dan Irene karena Charles memiliki kekautan yang kuat, juga tahu betapa mengerikan Jerry yang ada di belakang Charles. Jika suatu hari nanti ada orang yang bisa memberikan keuntungan lebih besar bagi keluarga Ai, maka keluarga Ai pasti tidak akan sungkan untuk membatalkan pernikahan Irene dan Charles. Di sisi lain, di sebuah kediaman besar yang terlihat kuno, ada sebuah jasad yang terbaring di sana. Semua orang dalam kediaman itu memasang wajah yang menyeramkan dan tatapan mata yang penuh dengan amarah. Siapa yang bisa beritahu aku, sebenarnya apa yang terjadi? Seorang pria parubaya berwajah otentik bertanya dengan suara rendah. Aku sudah memberikan rekaman CCTV, dalam rekaman tersebut Tuan Sina sedang bersama dengan Grace dari keluarga Lin, tapi akhirnya wanita ini menantang Irene dari keluarga Ai terlebih dahulu. Grace meminta Tuan Sina untuk memberi pelajaran pada pacar Irene, tapi pacar Irene adalah seorang master, jadi dia pun mematahkan tangan dan kaki Tuan Sina. Grace si wanita murahan itu melihat pacar Irene yang sangat kuat pun langsung bersujud dan memohon ampun, kemudian dia pun pergi meninggalkan Tuan Sina sendirian. Pegawai toko telah memanggil ambulans ke sana, tapi ketika mobil ambulans sampai, Tuan Sina sudah pergi. Seorang pria parubaya yang mengenakan jas langsung memberikan penjelasan. Jasad yang terbaring di atas lantai bukanlah orang lain, dia adalah Sina yang merupakan keturunan langsung keluarga Tian, yang baru saja tangan dan kakinya dipatahkan oleh Charles. Pria parubaya berwajah otentik ini adalah ayah Sina, Hando Tian. Tatapan matanya memancarkan amarah saat melihat jasad anaknya yang terbaring lemah di atas lantai dengan tangan dan kaki yang sudah patah. Mana Grace si wanita murahan itu?
Hando bertanya dengan marah. Aku sudah mengirim orang untuk pergi ke kediaman keluarga Lin, seharusnya sebentar lagi wanita itu akan dibawa kemari. Kata pria yang memberikan penjelasan tadi. Wanita ini harus mati. Hando menggertakkan giginya, berkata, tapi orang yang membuat Sina mati adalah pacar wanita keluarga Ai. Jadi keluarga Ai harus menyerahkan sepasang pria dan wanita ini, jika tidak keluarga Ai tidak akan bertahan lagi. Pria berjas itu langsung memberikan penjelasan, aku sudah menghubungi keluarga Ai. Mereka bilang pasti akan memberikan sebuah penjelasan pada kita, tapi kedengarannya mereka sedikit menghiraukan kita. Keluarga Ai saja berani menghiraukan keluarga Tian. Apakah keluarga mereka ingin dihancurkan? Hando berbicara dengan penuh marah, hubungi Christian sekarang juga. Beri dia waktu setengah jam untuk antar sepasang pria dan wanita itu kemari, jika tidak tanggung sendiri konsekuensinya. Pria berjas itu terkejut saat mendengar ini, lalu berkata, iya. Jika orang lain yang mengatakan ini, maka dia masih bisa mencibirnya. Tapi orang yang mengatakan ini adalah Hando, pewaris keluarga Tian yang sudah mulai mengambil alih banyak urusan keluarga dan sudah siap untuk mewarisi posisi kepala keluarga Tian. Bisa dibilang kedudukan Hando saat ini bukan hanya kepala keluarga saja. Jadi dia memang memiliki hak untuk menghancurkan keluarga Ai. Di sisi lain Charles sudah mengantar Irene pulang ke rumah. Kamu pulang saja dulu. Aku akan hubungi kamu jika ada hal yang tidak bisa diatasi. Saat sampai di depan pintu Irene berbicara pada Charles. Dulu Charles selalu mendengar lontaran kata Irene, tapi kali ini Charles tidak mendengarnya dan ikut Irene turun dari mobil. Kemudian dia menarik tangan Irene dan berbicara dengan serius, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tenang saja, aku yang menyebabkan masalah ini, jadi aku pasti akan menerima apa yang dikatakan oleh anggota keluarga Ai. Irene merasa terharu mendengar hal ini. Saat teringat dirinya dan Charles akan segera menikah, dia pun tidak menghadangnya lagi dan membiarkan Charles menarik tangannya masuk ke dalam kediaman keluarga Ai. Anak nakal, kamu masih berani pulang. Ketika mereka berdua baru masuk ke rumah, terdengar suara teriakan dari ayah Irene yang telah mewarisi kedudukan pemimpin keluarga Ai. Apalagi melihat Irene bergandengan tangan dengan Charles, hal ini membuatnya semakin marah. Irene berbicara dengan pasrah, Pak, bukankah kamu yang menyuruh aku pulang? Kamu masih berani melawan. Morgan marah besar dan langsung menggebrak meja. Paman, aku yang membunuh orang itu, jadi aku akan bertanggung jawab atas masalah ini. Charles melangkah maju ke depan dan berbicara dengan tulus. Tanggung jawab, bagaimana cara kamu tanggung jawab? Morgan berbicara dengan penuh amarah, sekarang orang itu sudah mati dan orang yang mati adalah anaknya Hando, apakah kamu tahu siapa Hando itu? Dia adalah pewaris keluarga Tian, sekarang dia sudah mulai mengambil alih bisnis keluarga Tian. Kamu sudah membunuh anaknya, jadi beritahu aku bagaimana cara kamu bertanggung jawab masalah ini. Saat ini Morgan sudah tidak peduli dengan apapun, dia langsung berteriak pada Charles dan menunjuk ke arah pintu besar keluarga Ai, jika kamu benar-benar menyukai Irene, maka pergi dari kediaman keluarga Ai sekarang juga, lalu pergi ke kediaman keluarga Tian untuk menanggung semua masalah ini. Bersambung.